Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan pemupukan TSP ya teman-teman, karena sebentar lagi kan katanya mau ada kemarau panjang ya, akibat dari efek El Nino ya. Namun mudah-mudahan untuk Indonesia efeknya tidak terlalu parah, yang katanya hanya efek lemah. Namun kita masih tetap harus mempersiapkan, karena pada saat musim kemarau maka sawit-sawit kita itu akan mengalami trek. Nah, dengan pemupukan yang baik maka kita bisa meminimalisir trek tersebut ya, karena dengan pemupukan yang baik maka pohon sawit itu masih bisa menyimpan air. Dan tentunya trek itu adalah ketika sawit kita itu tidak bisa menyerap atau memenuhi kebutuhan air untuk pertumbuhan atau untuk pohon sawit itu sendiri. Jadi biasanya trek itu hadir saat setelah musim hujan ya, atau pada musim kemarau, karena pembentukan bunga dan buah itu agak terhambat karena kebutuhan air yang tidak tercukupi. Nah, dengan pemupukan yang baik maka pohon itu masih bisa menyimpan kadar air di dalam batangnya, dan itu bisa membantu sedikit meminimalisir dari efek trek tersebut. Nah, ini mumpung masih ada hujan, makanya saya langsung tebar saja TSP, meskipun TSP ini tidak menguap ya, tidak menguap oleh sinar matahari, namun dengan tidak adanya hujan maka penyerapan ke tanahnya juga akan sedikit lambat. Maka dari itu mumpung masih ada hujan, sedikit-sedikit saya lakukan pemupukan TSP ini teman-teman. Dan sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk tetap mengupayakan kebun kita itu airnya tercukupi, yaitu yang pertama ya tadi dengan melakukan pemupukan secara baik, secara periodik ya. Yang kedua, kita bisa melakukan sistem molsa, yaitu dengan menempatkan jangkos di sekitar piringan piringan sawit kita. Atau untuk para petani sekarang ini, kalau tidak memiliki jangkos, mereka menggunakan pelepahnya ya. Pelepahnya itu jadi tidak disusun di gawangan mati, dan mereka susun di piringan, di sekitaran piringan. Itu bisa mengupayakan kelembaban tanah itu masih tetap terus terjaga meskipun di musim kemarau, dan itu harapannya akar-akar itu tidak terlalu kering ya, dan bisa masih tetap menyimpan kadar air di sana tanahnya. Dan yang ketiga itu bisa menggunakan pupuk organik teman-teman, karena pengaplikasian pupuk organik itu adalah dicairkan dengan menggunakan air ya, biasanya seperti itu. Dan ketika musim kemarau pun masih bisa mengaplikasikan pupuk organik. Jadi tiga hal tersebut bisa diupayakan untuk meminimalisir trek. Mudah-mudahan trek yang kita alami tidak terlalu parah ya. Memang namanya trek ya tetap trek, meskipun kita mengupayakan berbagai hal, tapi tetap ya namanya batang sawit ya, masih tetap melakukan siklusnya. Kalau memang sudah waktunya trek ya tetap trek. Jadi itu beberapa hal yang bisa kita upayakan untuk meminimalisirnya saja, bukan untuk mencegahnya. Dan itulah teman-teman, video kali ini semoga bermanfaat dan bisa menjadi pertimbangan atau patokan kalian dalam berkebun kelapa sawit. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.